Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Surahmat Pawirorjo dalam ASP Channel. Malam hari ini tepat malam 18 Ramadan. Syahrul Ramadan unzila fil Quran hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Turun dari masjid kawan-kawan FKUB dan juga banyak masyarakat yang menanyakan kepada saya kaitan dengan rencana upaya atau usulan dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang mempunyai keinginan untuk menghapus peran FKUB dalam memberikan rekomendasi terhadap pendirian rumah ibadah. Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat menghebohkan pasti. Kenapa? Karena kalau ini kemudian disetujui, kita akan melihat ya bagaimana rumitnya menjaga ketentraman di tengah masyarakat. Kenapa demikian? Karena ini usulan yang menurut saya adalah usulan yang ugal-ugalan, usulan yang terlalu gegabah, usulan yang tidak memikirkan dampak, usulan yang tidak mendasarkan atas landasan-landasan historis. Sehingga kenapa FKUB diberikan peran seperti itu, dan bahkan kenapa FKUB dibentuk. Ya, jadi tidak sesederhana kemudian mengusulkan di dalam rancangan undang-undang untuk menghapuskan peran FKUB untuk memberikan rekomendasi. Ini tentu berbahaya sekali, ya. Nah, kita baca di dalam tempo.co, Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat tolak usul penghapusan rekomendasi FKUB soal pendirian rumah ibadah. Ya, ini sudah tepat. Ini sudah tepat. Ya, namun kita akan bahas ya. Tempo.co, Jakarta, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau Majelis Ulama Indonesia Pusat Khalil Nafis menolak usulan soal penghapusan rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB dalam syarat pendirian rumah ibadah. Usul ini sebelumnya disampaikan Partai Solidaritas Indonesia PSI kepada Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan meminta izin pendirian rumah ibadah hanya memerlukan persetujuan dari menteri saja. Luar biasa sekali ini memangkasnya. Bahwa yang harus difahami oleh kita, kenapa kemudian Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri duduk bersama-sama dengan seluruh tokoh agama-agama yang ada di Indonesia. Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, ya kan? Dan sekarang ada Konghucu. Bagaimana merumuskan agar perselisihan di tengah masyarakat itu tidak terjadi. Konflik sosial karena perbedaan pemahaman itu sangat tinggi sekali di Indonesia. Karena itulah maka kemudian dari hasil kesepakatan itu dibentuklah FKUB. Di mana FKUB itu memberikan keterwakilan dari seluruh agama-agama di Indonesia. Dalam rangka apa? Tentunya didirikan FKUB itu sebagai upaya untuk menjaga stabilitas, keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, khususnya di dalam perbedaan pendapat, khususnya di dalam perbedaan cara pandang, khususnya di dalam persoalan potensi-potensi konflik sosial di tengah masyarakat dalam hal pendirian rumah ibadah. Tentu persoalan ini tidak sederhana dan tentu persoalan ini tidak bisa diserahkan hanya kepada pemerintah. Ya. Karena kalau kemudian diserahkan kepada pemerintah dan kemudian hanya pemerintah ansih yang memutuskan, maka tidak mustahil yang terjadi akan terjadi kegaduhan. Dan kemudian juga ketika itu sudah diputuskan misalkan, maka apabila terjadi kegaduhan kita khawatir akan ada tindakan-tindakan represif. Tentu ini justru bukan menyelesaikan masalah, tetapi akan menimbulkan persoalan yang baru.
Dalam pasal 14 sudah jelas di situ. Dalam pasal-pasal 7, 8, 9 ya, PBM nomor 8 dan 9, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sudah sangat jelas sekali bagaimana peran FKUB itu di dalam proses, ya, di dalam proses, bukan hanya ujuk-ujuk itu memberikan rekomendasi, tidak. Tentu ada kajiannya, tentu ada dialog, tentu ada pendekatan yang dilakukan oleh FKUB bersama-sama dengan masyarakat. Jadi bukan semata-mata FKUB turun itu hanya untuk memberikan rekomendasi. Tidak seperti itu. Ada peran-peran yang lain yang ini hanya bisa dilakukan oleh para tokoh-tokoh agama. Ketika kemudian peran para tokoh-tokoh agama ini dan kemudian diambil alih oleh pemerintah, ini berbahaya. Ini sangat berbahaya. Kalau ini terjadi, ini akan sangat berbahaya. Betapa tidak? Karena selama ini hampir konflik sosial di tengah masyarakat itu luar biasa. Yang disebabkan karena pendirian rumah ibadah. Biasanya memang yang menjadi persoalan adalah ketika minoritas di tengah mayoritas. Ya kan? Tentu ini perlu ada telaah, perlu ada pendekatan-pendekatan. Belum lagi kultur sosial di tengah masyarakat. Ya kan? Dan ini juga harus difahami. Sosiografisnya, bagaimana kemudian secara psikologisnya. Dan itu harus akar budaya, sejarah di satu komunitas masyarakat, di satu daerah itu tentu berbeda-beda. Dan cara penyelesaian masalah terhadap daerah-daerah itu pun juga berbeda. Jadi tidak bisa kemudian kebiah-uyah. Kita lanjutkan. PSI juga telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung terhadap peraturan bersama Menteri PBM, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadah yang menjadi landasan hukum rekomendasi FKUB. Ya. Nah, ini tentu menjadi sesuatu yang saya katakan usul di alam demokrasi sah-sah saja, tetapi pemikiran terlalu ugal-ugalan menurut saya. Karena apa? Yang harus kita jaga itu adalah ekses. Eksesnya apa? Adalah kestabilan. Ya, stabil dalam ketertiban dan ketentraman di tengah masyarakat. Jangan sampai kemudian karena ada cara pandang yang berbeda, kemudian penanganan yang kurang tepat, maka yang terjadi adalah konflik di tengah masyarakat. Ini pun yang harus kita pertimbangkan. Tidak bisa kemudian secara serta-merta hanya merubah ansih, ya kan? Membuat adendum, membuat perubahan, ya kan? Yes, itu bisa-bisa saja mengadakan perubahan. Tetapi ada satu hal yang sangat prinsip. Ya, kenapa kemudian pasal atau peran serta daripada FKUB itu harus tetap ada? Ya, jadi tidak kemudian secara serta-merta, ya kan, kemudian dipangkas begitu. Ini berbahaya. Ya, jadi tepat kalau kemudian Majelis Ulama Indonesia menolak, gitu kan? Itu menurut saya sudah sangat tepat sekali. Syarat pendirian rumah ibadah harus melibatkan tokoh umat sehingga kerukunan kuat secara struktur dan kultural. Kalau hanya rekomendasi pemerintah mudah memicu konflik, itu alasan saya tidak setuju. Hanya rekomendasi pemerintah dan mengubah PBM 2 Menteri, ujar Khalil saat dihubungi Tempo Jumat 7 April 2023. Ya. Menurut Khalil, kerukunan antar umat beragama itu bersifat keumatan dan terjadi di masyarakat. Dalam hal ini pemerintah hanya sebagai pemberian fasilitas saja. Ya. Sudah sangat tepat. Dan ini sangat benar sekali. Karena peran pemerintah tentu akan sifatnya sangat instruktif, ya. Tetapi berkaitan dengan umat, berkaitan dengan masyarakat, tidak bisa instruktif. Berbahaya, perlu pendekatan kultur, perlu pendekatan secara sosiologis, ya kan? Perlu juga pendekatan-pendekatan yang lain.
Tidak bisa kemudian secara serta-merta ya kan pemerintah melakukan ini, mengambil alih semuanya itu peran daripada tokoh-tokoh masyarakat. Bicara bisa, bisa. Tetapi apakah eksesnya itu sudah diperhitungkan, dipertimbangkan atau tidak? Ya. Dan ini akan amat sangat berbahaya sekali. Ya, betapa kita melihat sejarah bagaimana dari tahun ke tahun, dari waktu ke tahun, dari waktu ke waktu konflik antar agama itu sangat tinggi. Nah, atas dasar itulah maka kemudian pemerintah bersama dengan tokoh dan ini prosesnya sangat panjang. Bukan hanya saat ini saja, tetapi mengalami proses yang berliku-liku dari menteri ke menteri, dari ya akhirnya inilah kesepakatan yang terbaik saat ini di antara para tokoh-tokoh agama yang ada. Ya. Ada juga ini berita juga, temui Menteri Agama PSI minta rekomendasi FKUB di pendirian tempat ibadah dihapus. Ini ya. Tapi kita nggak bahas ini ya. Nah, sehingga kalau izin tempat ibadah top down, rawan distorsi informasi dan tak berbasis pada kekuatan masyarakat yang buyuk, kata Khalil. Ini yang menjadi landasan utama kita. Ya. Karena ketika ketentraman, ketertiban itu terbelah, ya, maka ini akan rawan di mana-mana. Ini akan potensi konflik yang luar biasa. Sementara berdirinya negara ini, ya kan, punya asas bagaimana agar ketentraman ini menjadi nomor satu. Ya kan, prinsip dasar masyarakat itu bisa melakukan segala hal, baik ekonomi, budaya, ya kan, bahkan politik sekalipun, itu harus terjaga stabilitas nasional, stabilitas politik itu akan dipengaruhi stabilitas keamanan, ya kan? Dan itu bisa dari mana saja. Salah satunya adalah perbedaan cara pandang, ya kan? Dan apalagi dalam persoalan rumah ibadah, ini irisannya sangat kuat sekali, ya. Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, sebelumnya mengklaim Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyambut baik usulan penghapusan syarat rekomendasi FKUB dalam pendirian tempat ibadah. Ya, kita belum kita tidak mengatakan seperti itu. Dan saya yakin Pak Menteri tidak akan gegabah seperti itu. Pak Menteri tentu akan berpikir panjang, ya kan? Karena bagaimanapun juga beliau menteri yang harus menjaga umat beragama yang ada di Indonesia itu sehingga tidak terjadi konflik, ya. Jangan sampai kemudian ketika ini disetujui maka ini menteri pertama kali. Kalau ini disetujui gitu kan. Kalau ini disetujui maka ini adalah, mohon maaf Pak Menteri, ini adalah menteri yang kemudian memberikan potensi konflik. Yang ini yang harus kita jaga, gitu ya. Ini potensi konflik terus terang saja. Nah, aspirasi kami disambut baik Gus Menteri Agama yang baik ya. Dan Gus Yakut juga mengatakan sebaiknya rekomendasi pendirian rumah ibadat satu saja, yaitu dari negara melalui Kementerian Agama. Tidak perlu FKUB lagi. Ini satu frekuensi dengan PSI yang meminta rekomendasi FKUB dihapuskan, ujar Grace dalam keterangannya Rabu 5 April 2023. Ya seharusnya juga Pak Menteri juga bertanya kepada agama-agama. Jangan hanya bertanya kepada Grace. PSI, kalau berbicara tentang partai di politik di Indonesia itu banyak. Dan banyak partai besar-besar. Ya kan? Dan kalau kita berbicara tentang pendirian rumah ibadah, yang harus ditanya itu adalah para tokoh-tokoh agama yang akan mendirikan tempat ibadah. Jangan bertanya kepada PSI, tetapi tanyalah kepada tokoh-tokoh agama. Ya kan? Bertanyalah satu sisi yang benar, yang jalurnya tepat gitu loh. Ya ini jangan juga kemudian meninggalkan agama-agama. Ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Janganlah kemudian mewariskan Pak Menteri sekali lagi
ya sesuatu produk undang-undang yang memunculkan potensi konflik. Ya. Menurut Grace, dalam praktiknya persyaratan rekomendasi FKUB tetap dimanfaatkan sejumlah oknum untuk memeras. Wah, ini luar biasa. Hal ini, kata Grace, mempersulit kebebasan orang beribadah. Lainnya harus dibuktikan. Jangan sampai kemudian, ini satu presiden yang harus dibuktikan oleh Grace ya. Harus dibuktikan bahwa izin rekomendasi ini menjadi ajang pemerasan. Di mana letaknya pemerasan itu? Dan itu terjadi di mana? Pada lokasi mana, kabupaten mana, kota mana, kecamatan mana, desa mana, kelurahan mana, provinsi mana, ini harus jelas. Jangan kemudian memberikan menuduh yang secara liar seperti ini sangat berbahaya. Nah, kita lanjutkan. Grace meminta kepada Yakut agar menghadirkan aturan hukum yang lebih kuat, lebih adil dan tidak diskriminatif terkait pendirian rumah ibadah. Justru ketika memangkas FKUB ini justru diskriminatif. Kenapa saya katakan diskriminatif? Karena memangkas peran serta daripada tokoh-tokoh agama yang ada. Sementara berbicara tentang agama, itu bukan hanya hak daripada Menteri Agama, tetapi juga ada tokoh dan peran daripada tokoh-tokoh agama, pimpinan-pimpinan organisasi-organisasi agama. Ada Dewan Gereja, ada Majelis Ulama Indonesia, ya kan? Ada Hindu Dharma dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa kemudian semena-mena membuat satu keputusan yang ini sangat kontradiktif. Ya. Ajukan judicial review ya. Pada awal Maret 2023, PSI mengajukan keberatan hak uji materi ke Mahkamah Agung terhadap pembentukan dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan bersama Menteri PPM, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Wah, luar biasa. Semangat sekali PSI ini kan gitu kan. Ya, semangat sekali. Heran juga kita kan gitu kan. PSI mengajukan permohonan judicial review itu kepada bersama anggota DPRD Kota Surabaya dari fraksi PSI, Yosiah Michael, dan Gereja Kristen Kemat Daud GKKD Bandar Lampung. Ya, PSI dan dua pemohon lain meminta agar rekomendasi FKUB dalam IMB rumah ibadat yang disyaratkan PBM dihapus. Ya, lantas kalau dihapus, di mana letak para tokoh agama itu? Ya, kita tidak tahu apakah PSI ini pernah dialog, ya, dan kemudian sudah mengetahui atau tidak bahwa ini dibentuk ini bukan hanya sehari dua hari, bukan hanya lontaran-lontaran saja, begitu saja. Tetapi bahwa ini adalah proses yang panjang dari menteri-menteri dari waktu ke waktu. Bukan dari tahun sekarang, tetapi dari tahun 1970-an sampai sekarang. Masa kemudian mau dirubah atas usulan PSI? Dan kita juga sangat sayangkan. Pak Menteri saya yakin lebih paham tentang hal ini ya. Jadi saya yakin betul bahwa Pak Menteri akan lebih paham. Paham tentang aturan, paham tentang proses ini, paham juga tentang bagaimana akibat. Ya kan? Paham bagaimana bahwa agama-agama itu harus dijaga. Ya kan? Harus diredus adanya potensi-potensi konflik ini. Ya, jadi ini berbahaya. Kalau ini dibiarkan, ini sangat berbahaya sekali. Ya. Jadi setelah bertemu Menteri Agama karena perkara ini melibatkan sejumlah pihak, PSI berencana juga mengadakan audiensi juga dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ya sah-sah saja. Kemudian PSI mengajukan itu, tetapi yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apa dasar, apa frasa yang dimiliki oleh PSI sehingga mengajukan itu, ya. Dan kemudian kita pun juga dari kalangan tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia tentu tidak mengharapkan adanya konflik di tengah perbedaan, ya. Muncul FKUB itu dalam rangka untuk meredus konflik ini.
pemerintah, bersama dengan FKUB, bersama dengan tokoh-tokoh agama, dan bersama dengan Kementerian Agama. Bersama-sama, ini bersama-sama menjaga bagaimana stabilitas, ya kan, ketentraman di tengah masyarakat ini bisa terjaga dan terjamin. Ya, tentu ini bukan persoalan yang mudah. Dan ya kita berharap bahwa judicial review yang diajukan oleh PS ini juga, ya kita berharap agar Mahkamah Agung, dan saya yakin Mahkamah Agung juga melihat semua persoalan ini, dan semoga juga tidak diterima, ya, demi melihat kemaslahatan yang lebih besar daripada potensi madarat yang akan timbul apabila kemudian peran FKUB ini dihilangkan. Ya, ini sekali lagi Pak Menteri dan juga Mahkamah Agung, dan juga kita menghimbau kepada para tokoh-tokoh agama, bukan hanya Majelis Ulama Indonesia, tetapi Dewan Gereja, kemudian juga dari Katolik, dari Hindu, dari Buddha, dan juga mungkin dari Konghucu, bersama-sama menjaga ini. Yakinlah bahwa dengan adanya FKUB ini, itu terjaga. Dan sekali lagi, menjaga ketentraman dan ketertiban ini adalah tugas kita bersama. Ya, jadi jangan kemudian diotak-atik, ya, sehingga persoalan ini justru akan menjadi keruh. Itu saja, dan jangan lupa ya like, share, dan subscribe. Kita akan bertemu kembali dalam pembahasan-pembahasan yang mencerdaskan semuanya, ya, dan tentu akan beririsan dengan persoalan-persoalan yang sangat krusial, ya kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.